sih untuk, teman-teman bisa tahu apa sih bisnis yang sedang saya jalani saat ini. Nah, di sini saya akan dibantu oleh, mentor saya yaitu Pak Ustadz Hamdi yang sudah senior bergabung di bisnis ini. Mungkin, itu aja ya Pak Zulhamdi ya, Baik. yang saya sampaikan, heeh, karena memang saya belum menjelaskan apa-apa sama beberapa teman, saya bilang, "Analisis bagus, insya Allah berkah, dengerin aja," gitu. Ya, bisa dimulai. Ya, boleh silakan Pak Zul. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Eca, Pak Hengki, Mbak Yanti, ya, kemudian Mas Andika, ya, Mas Andika, ada Pak Ahmad Syafiq, ya, dan Raffi, ya. Terima kasih, alhamdulillah, ya. Saya sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'du. Pertama, jazakumullah khairan, ya, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kita memang eksklusif, ya, ingin ngomongin detail, ya, bisa kita diskusi, bisa kita tanya jawab tentang bisnis kita di malam hari ini, ya, bisnis syariah insyaallah, ya. Memang kita harus ya, ada suaranya double, ya, pecah, ya, ada aman nggak suaranya? Oke, aman, ya. Oke, baik. Ya, pertama perkenalkan, ya, saya Zulhamdi M. Saad. Mungkin saya mau share sedikit latar belakang saya, ya, kenapa saya join di bisnis syariah ini. Mungkin saya share sedikit ini background-nya biar kita kenalan dulu, ya. Biar kenal, ya, insya Allah kita ke depan kan akan sama-sama kalau nanti kita jadi bergabung, ya. Saya tamatan pesantren, ya. Pernah kuliah di LIPIA Jakarta, itu lembaga pengetahuan Islam dan Arab di LIPIA Jakarta. Kemudian S1 saya pernah di Sudan, ya, di International Institute of Africa, Khartoum. Kemudian saya lanjut S1 di Madinah, Islamic University of Madinah, ya. Kemudian juga S2 saya di Libya, ya. Pengalaman saya di industri pertravelan haji umroh itu sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian juga di bisnis ini juga udah jalan masuk 10 tahun juga, ya, masuk 10 tahun juga di company sebelumnya dan di company sekarang, ya. Baik, itu mungkin background singkat, ya. Tapi malam hari ini saya ingin sharing sedikit dulu, ya, landasan kita join di bisnis syariah ini biar kita dari awal tahu nih bahwa kami mengajak tentunya, ya, ingin mempresentasikan, ingin menjelaskan tentang sebuah peluang bisnis yang syariah. Nah, alasan syariahnya kenapa? Mungkin saya akan jelaskan singkat saja, sekitar mungkin 5 menit. Kemudian saya akan jelaskan tentang sistem bisnisnya, ya, seperti apa sistem bisnisnya, ya, bisnis syariah seperti apa, kemudian angka-angkanya, income-nya, hitungannya seperti apa, dan menjelaskan produknya seperti apa. Ya, di situ nanti kita diskusi, ya. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti kita sama-sama jawab, ya. Baik. Sebagai pengawalan, ya, kita sebagai seorang Muslim, ya, insya Allah, ya, semua kita Muslim, ya, kita hidup kita ini kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Hidup mati kita dalam rangka ibadah, ya, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi yang membedakan kita dengan orang di luar kita adalah jangan sampai aktivitas kita itu tidak bernilai apa-apa, gitu. Tidak bernilai apa-apa. Kita bekerja tapi nilai akhiratnya nggak ada, gitu, ya. Kita bekerja nilai hanya dapat duniawi saja, ya. Impian-impian dunia mungkin kita dapat, tapi nilai akhirat nggak dapat. Nah, itulah kita di awal harus clear dulu bahwa kita ini mau bisnis syariah, gitu, ya. Nah, bisnis syariah itu adalah bisnis yang berkah, ya. Bisnis yang berkah artinya maslahat manfaatnya itu dunia akhirat, ya. Nah, kemudian juga berlimpah. Berlimpah ini insya Allah, ya, kita yang didapatkan itu bukan cuma sekedar cukup, ya. Tapi insya Allah, ya, nilainya ratusan juta, miliaran itu bisa kita raih, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang sistemnya memungkinkan dan yang sudah dapat pun miliaran udah banyak banget, ya. Proven, nanti kita akan jelasin, ya. Kemudian berdampak. Nah, berdampak ini artinya produknya, ya, kemudian juga apa yang kita sampaikan ini bukan hanya untuk kita, tapi
untuk umat. Nah, ini nanti produk di sisi produk ya. Terdampak itu artinya maslahatnya itu untuk umat manusia nih, ya kan? Kemudian juga untuk dunia dan akhiratnya mereka. Jadi bukan hanya ketika mereka di dunia dari sisi produknya, tapi sisi akhiratnya akan bermanfaat. Nah, ini poin-poin pentingnya dulu nih yang mau saya sampaikan ya. Kemudian sustainable itu artinya income kita berkelanjutan ya, unlimited, ultimate ya, bahkan dari sisi pahala pun sustainable ya, kita akan dapat pahala terus nih, pahala jariah. Nah, jadi bisnis ini tuh modelnya begitu gitu ya. Secara ringkas saja, ini saya nggak panjang lebar bahwa bicara bisnis Islam sudah lengkap ya. Urusan apapun diatur, dijelaskan, bahkan ayat tentang bisnis itu juga banyak ya. Ada 9 tentang tijarah, ada 6 tentang baik ya, tentang berdagang ya, tentang berbisnis. Tapi saya nggak perlu panjang lebar di sini. Tapi poinnya adalah yang saya mau cara rangkum adalah kalau kita menjalankan syariah itu ya, apa elemen penting yang harus ada dalam sebuah bisnis yang kita lakukan sebagai syariah. Dari ayat-ayat yang tadi di atas, saya nggak bacakan detailnya seperti apa, nanti materi terlupa, yang saya harus jelaskan. Tapi ada 3 poin nih, yang dari awal kita harus clear dulu ya. Kalau kita menjalankan di syariah, yang pertama, orientasi kita yang utama banget ya, yang utama adalah kita ini pengen akhirat, gitu ya. Nah, jadi apa yang mau kita raih ini adalah tujuannya akhirat. Ya. Artinya ini perlu saya sampaikan, kalau memang nanti kita di awal nggak cocok, ya nggak ada masalah gitu ya. Karena kita emang mau ngajaknya adalah orientasi kita akhirat. Ya, kemudian juga ada pahala yang mau kita raih, ya kita men-sharing nanti menjelaskan produk kita itu, insya Allah ada sisi pahalanya, ya dunia akhirat bahkan. Nah, kalau nanti ternyata kita lihat, kayaknya nggak cocok, nggak tertarik, saya mau yang duniawi aja, tafadhol ya silakan ya. Kemudian juga ada poin penting yaitu bagaimana dari sisi produk, dari sisi yang kita sampaikan itu mampu menyelamatkan kita dan orang yang kita ajak ya dari siksa neraka. Jadi bicara bisnis yang perlu saya tekankan adalah kami semua mengajak ini bahwa bisnis bukan bicara cuma cuan, ya bukan bicara tentang Anda terima berapa ratus juta, Anda terima berapa miliar, bukan ya. Ya, walaupun itu udah pasti dapat insya Allah ya. Tapi bicara bisnis syariah ini adalah bicara surga dan neraka gitu ya. Ini menghantarkan kita ke surga atau enggak gitu. Yang kedua adalah halal tentunya ya. Nah, masalah halal ya, ini secara sederhananya adalah ini sudah dapat sertifikat ya halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Udah kita percaya MUI, di situ para ulama berkumpul ya. Nggak mungkin mereka menyesatkan umat. Pun kalau seandainya ada kesalahan dalam sebuah fatwa, yaitu bukan urusan kita lagi gitu ya. Itu adalah urusan mereka. Ya, tapi insya Allah ini produk yang secara akad ya, akad transaksinya itu sudah sesuai syariah, dari sisi produknya juga dan sistem bisnisnya juga sesuai syariah ya, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah tentunya ya. Dan juga yang pasti adalah namanya ini sebuah produk ya, dipastikan bebas dari unsur-unsur yang haram. Di antara yang haram adalah ada riba ya, ada gharar, ada judi atau maisir ya, dan hal-hal yang lain lah, menzalimi orang lain dan seterusnya. Pembahasannya ini juga bisa 2 jam 3 jam kalau kita jelasin ya, tapi poin sederhana seperti itu. Yang terakhir adalah nilai bisnis syariah itu adalah maslahat, manfaat ya, manfaat untuk umat ya. Kemaslahatannya untuk umat itu seperti apa? Nah ini, jadi malam hari ini kita mau bicara bisnis syariah ya karena seperti ini. Nah, saya akan jelaskan dari sisi produk ya. Baik, dari sisi produk kira-kira seperti inilah ya. Ini saya mau coba jelaskan sedikit nih. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah bisnis syariah ya. Oke. Masih ikuti saya ya? Ya. Ini gambaran kehidupan kita lah, contoh ya. Ini saya sederhana dulu menyampaikan tentang produknya, nanti baru sistem bisnisnya ya. Ini perjalanan hidup kita. Kalau kita lihat di gambar ini ya, dari kita lahir ya, kemudian kita anak-anak, remaja, ya sampai kita kuliah, bekerja, ya kita punya bisnis atau punya kerja, punya keluarga ya. Kemudian kita punya rumah, punya kendaraan, kita pensiun ya, sampai akhirnya kita meninggal dunia ya. Ini perjalanan hidup kita nih ya. Jadi perjalanan hidup kita nih kayak gini ya. Nah, ini kita garis ya. Oke. Ya. Enggak mau ya. Karena saya nggak mau jalan nih.
Bentar dulu ya, ini penanya lagi nggak mau jalan. Sebentar, saya coba login lagi. Oke. Oke. Ya udah ya, penanya udah jalan nih. Oke. Nah ini kita garis nih perjalanan hidup kita ya. Baik. Nah, kehidupan kita di dunia ini kan dalam rangka untuk apa? Bekerja, beribadah, ya kan, punya keluarga, punya anak, meraih impian, ya kan, meraih impian. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya, ya, pada akhirnya kan dalam perjalanan hidup kita ini kan ada yang meninggal masih kecil, ya, ada yang meninggal masih anak-anak, ada yang meninggal ini perjalanan kita nih, ada yang meninggal setelah bekerja dan seterusnya. Intinya sampai akhir pun ya kita semua pasti akan meninggal. Nih poinnya ya, sederhananya begitu. Artinya semua orang pada akhirnya akan meninggal dunia ya. Kalau kata Rasulullah itu umurnya 60 sampai 70 tahun, walaupun yang lebih dari itu. Nah, kenapa saya ngomongin begini gitu ya? Tadi balik lagi pada bisnis kita ya. Bisnis kita ini mau bicara tentang kehidupan kita pada hakikatnya. Dari kita lahir sampai kita meninggal dan sampai setelah meninggal. Ini dari sisi produknya ya. Kita bicara dari sisi akhiratnya dulu ya. Nah, setelah kita meninggal ternyata itu ada kehidupan yang lebih lama, yaitu adalah kehidupan akhirat ya. Ada nanti hari kiamat di sini, kemudian nanti dibangkitkan manusia ya. Kemudian nanti setelah itu nanti ada di padang mahsyar ya, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti ada yang namanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya. Kemudian nanti ada namanya yaumul hisab, dihitung amal kita ya. Amal kebaikan kita, dosa kita akan dihitung tuh. Ya, kemudian nanti akan diberikan catatan amal itu. Diberikan apa namanya kepada setiap orang. Al-Quran bicara itu hal umum kita ini kita catat amalmu ya bacalah ya. Kata orang-orang yang takut menerima catatan amalnya ya lah itu nih lembutan kita dia sekiranya aku nggak terima catatan amal itu karena khawatir dia takut nilainya jelek ya kan. Nah kemudian akan ditimbang ya, akan ditimbang kebaikan buruknya. Nah masalahnya di sini nih teman-teman ya Bu Yanti, Pak Andika ya, kemudian ada siapa lagi tadi, ada Raffi ya, ada Pak Syafiq ya. Jadi masalahnya di sini nih, kita bicara hari ini, kita bicara mau ngajak orang selamat di dalam kubur ya. Nah, yakin nggak kita nih, Pak Andika, ya Mbak Yanti, ya kemudian juga Pak Syafiq ya, kalau dikumpulin kita di padang mahsyar, kemudian kita ditimbang amal kita, dikasih catatan amal kita, kira-kira hari ini kalau kita sudah punya amal kebaikan, udah cukup belum ya? Udah beratan amal ibadah kita apa dosa kita? Kalau boleh di chatting. Ya. Belum. Ya, artinya kan kita dan orang lain pun sebenarnya sama ya. Posisi kita nih kan, ya. Persiapan kita kayaknya masih jauh gitu lah. Tapi perjalanan kita setelah ini juga akan masih jauh, yaitu nanti kita akan melewati yang namanya sirat ya. Sebelum di sirat ada yang namanya haud dulu. Haud itu telaga, ya dikasih telaga Rasulullah. Kemudian lewat sirat, kemudian baru akan masuk surga ya, al-jannah atau ke neraka, an-nar. Nah, masalahnya begini nih. Jadi bicara tentang perjalanan kita ini masih panjang ya. Masalahnya bekal kita masih sedikit di sini kalau ditimbang. Artinya apa? Kita butuh amal kan ya. Kita butuh persiapan amal. Nah, kalau sekiranya ya amal yang bisa memberikan pahala itu apa kata Rasulullah? Ada 3 ya. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh. Kita bicara sedekah dulu nih. Kalau mau sedekah, kita punya masjid ya. Bangun masjid, kemudian yang kedua kita bangun pesantren buat orang-orang berhafal Quran di sana ya. Yang ketiga kita contoh wakafnya Usman Sumur ya. Nah, yang keempat kalau Pak Andika nih atau Pak Bu Yanti pengen kalau seandainya Allah kasih kesempatan kita dari 3 amal jariah ini mau lakukan amal jariah yang mana nih buat memberatkan timbangan amal kita? Pengen bangun masjid, punya masjid, pengen bangun pesantren, punya rumah tahfidz Quran, atau pengen berwakaf sumur yang manfaat airnya untuk umat? Kira-kira mau yang mana atau mau semuanya? Bu Yanti, pengen punya amal jariah yang mana? Iya, mau Semua ya? mau semuanya sih, Pak. Insya Ya, Allah. alhamdulillah luar biasa niatnya, bagus banget. Ya kita tentu mau semua ya. Nah kemudian kita ada pertanyaan begini nih, kalau kita mau semuanya kan berarti kalau bangun masjid anggaplah kita ya sekitar mungkin kita hapus yang ini ya. Kalau bangun masjid itu umpama
sampai 10 miliar lah kita perlu duit ya untuk bangun pesantren dan sumber. Kira-kira Bu Yanti uangnya udah ada belum sekarang 5 sampai 10 miliar? Belum ada nih Pak. Kalau 1 miliar dulu gimana? Ya insya Allah Pak. Nah, artinya kalau Bu Yanti mau ada 1 miliar nih, ayo 1 miliarnya kita bangun masjid nih sekarang nih. Ya kita ke lembaga wakaf, ini lembaga wakafnya nih. Ada Yakesma, ada Global Wakaf, ada Wakaf IKADI, ada Kampung Pirong. Boleh kita pilih salah satunya untuk bangun masjid kita, gitu ya. Nah, jadi kalau 1 miliar ini kita sudah punya, langsung kita wakafin. Tapi kalau 1 miliar ini masih mau kita pakai bisnis, ya, kalau kita mau buat haji dulu, buat anak sekolah dulu, ya, atau buat impian yang lain dulu, ya mungkin kita bisa nabung nih per bulan 1 juta atau 3 juta. Kalau 1 juta per bulan itu berarti kita butuh berapa lama kalau kita bisa nabung 1 juta sebulan untuk 1 miliar, biar 1 miliar. Berarti kan kita butuh 1000 bulan Bu Yanti, benar ya? 1000 bulan itu kan 83 tahun. Boleh tahu nggak Bu Yanti umurnya sekarang berapa? Kalau boleh tahu, umur berapa kira-kira? Saya udah 50-an nih Pak. 50-an, Masya Allah. Allah mudah-mudahan sehat selalu ya, 50. Berarti 50 ditambah Alhamdulillah. 83 berarti 133 tahun baru ya bisa terkumpul 1 miliar kalau 1 juta sebulan. Tapi kalau 3 juta sebulan berarti kan sekitar 23 tahun terkumpul nih, 23 tahun berarti 50 ditambah 23 sekitar 75 tahun umurnya bisa terkumpul 1 miliar lah ya kan. Nah, tapi masalahnya kan bukan nggak semua orang punya uang kayak Bu Yanti kan ya. Setuju nggak Bu Yanti? Ya kan? Nggak semua orang punya dana 1 miliar langsung untuk langsung berwakaf seperti itu. Nah, maka dari sisi produk yang mau kita tawarkan nih Bu Yanti ya atau Pak Andika ya, ada cara yang namanya disebut dengan cara kuantum nih. Cara kuantum. Dengan cara kuantum ini ya, orang ikut program wakaf yang 1 juta per bulan, itu nilai wakafnya 1 miliar. Gitu. Nah, nilai wakaf 1 miliar ini diikrarkan, ya, diberikan, ya, niat wakafnya untuk masjid melalui lembaga wakaf yang kita udah kerjasama nih, ya, ada nazim wakaf yang kita kerjasama di antaranya Yakesma, Global Wakaf, jadi ya kita bisa bawa ke sini nih wakaf kita. Nah, setiap bulan kita ikut programnya aja 1 juta sebulan. Nah, kalau umur kita nggak panjang, ya, baru berjalan 3 bulan, ya baru 3 juta. Tapi wakaf kita tetap 1 miliar. Gitu. Nah, ini produk yang saya bilang tadi adalah membantu orang punya amal jariah nih. Punya bekal buat nanti kalau di akhirat nanti menambah timbangan amalnya. Tidak semua orang punya dananya sekarang, tapi semua orang pengen punya dana wakaf yang besar, yang bisa bermanfaat masalahnya untuk umat. Gitu ya. Nah, itu dari sisi produk nih, Bu Yanti, gitu ya. Nah, produk ini ya, ini namanya disebut dengan produk wakaf ya, produk kuantum wakaf. Nah, oke, udah selesai ya. Kira-kira ini nih produk pertama nih. Nanti ada produk kedua, tapi saya sederhananya begitu dulu nih. Ini produknya yang 1 juta sebulan, kita bisa berwakaf 1 miliar. Oke ya. Nah, sekarang kita balik dulu ke materi kita yang tadi ya. Nah, dalam sistem bisnis kita ya, dalam sistem bisnis kita itu saya sampai ke sini aja ya, dengan produk kuantum wakaf ini saya cepetin bahwa kita itu ada dari sisi ininya, dari sisi legalitasnya tentu kita sudah halal ya, kita dapat sertifikat dari OJK dan DSN MUI juga, dan juga di sini ada sistem bisnisnya. Nah, di sini ada yang kita dapatkan nih, ada 3 sumber income ya, ada 3 sumber income yang kita bisa dapatkan dari menjalankan bisnis ini. Yang pertama disebut komisi, ya, kemudian disebut operating 60%, disebut royalti 17%. Nah, dari produk tadi, ya, dari produk tadi, sederhananya begini, saya mau jelaskan lagi, ya, melalui notes ini, dan kemudian kita ambil yang baru. Nah, sistem bisnisnya gimana? Sistem bisnisnya, yang pertama adalah, ya, dengan produk tadi kita perlu omsetnya, ya, omsetnya hanyalah 30 juta. 30 juta ini kan dari mana? Dari iuran tadi. Kalau per bulan ada orang bisa ikut yang 1 juta, ya, maka ya kita butuhnya adalah 30 orang.
30 orang, berarti kan 30 juta tuh. Ya kan? Kalau ya bisa ikut ada per orangnya 3 juta, dengan program tadi dia mungkin ambil wakafnya bukan yang 1 miliar, tapi yang 3 miliar atau yang 5 miliar. Nah, maka kita hanya butuh 10 orang. 10 orang berarti kan sama 30 juta omsetnya. Jadi omset di bisnis kita ini hanya 30 juta aja, ya. Nah, dengan 30 juta itu, ya, 30 juta dikali 23,25% komisinya. Kita akan dapat ya 6.975.000. Ini per bulan. Gitu. Ini tahap pertama baru ya. Sederhananya seperti itu. Ini tahap pertama. Nah, berapa lama? Ya terserah. Kita kalau bisa 1 bulan kejar omset 30 juta dengan bantu 30 orang berwakaf dengan program tadi, kita sudah dapat penghasilan 7 juta per bulan. Gitu. Barulah kita kembangin bisnisnya. Nah, kembangin bisnisnya itu tentu kita melakukan yang namanya rekrutmen, ya, rekrut, mengajak orang bergabung menjadi partner kita, ya, partner wakaf kita lah sederhana nyebutnya. Nah, berapa orang? Bebas, ya, semakin banyak semakin bagus, ya. Kalau kita cuma mampu ajak 5 orang contoh, ya, 5 orang aja kita bicara, bergabung jadi partner kita, ya, omsetnya 30 juta juga sama, ya, maka kita dikali ya komisinya mereka 23,25% dikali komisinya kita nih 55%, ya 55%. Itu berapa tuh? Bisa di kalkulator nggak? Ya, biar kita hitung nih. Ya, kita buka kalkulator aja nih, kalkulator ya. Ada 5 orang yang kita ajak dengan omset 30 juta. Ya, sama dengan 150 juta dikali komisi mereka 23,25% sama dengan 34 juta dikali haknya kita, ya, off-trading namanya 55%. Berarti 19 juta ya. 19 juta kita akan terima ya. 19 juta ditambah 7 juta ya, 26 ya. 26 juta. Ini tahap kedua. Kalau ini kita bisa kerjakan dalam 3 bulan contoh ya, sebulan 10 juta ya, 3 bulan 30 juta. Ini pun kita selesai dalam 3 bulan. Berarti dalam 6 bulan ya. 6 bulan kita bisa punya penghasilan 25 juta lah bersihnya gitu. Per bulan. Ini tahap kedua ya. Nah, kan masih ada 6 bulan berikutnya nih. Ya, maka tahap ketiganya adalah tentu yang tadi teman kita yang 5 pengen juga ngajakin temennya bergabung menjalankan bisnis sebagai partner wakaf ya. Berarti 5 dikali 5 orang juga yang bergabung ya, dikali omset 30 juta ya, dikali komisi mereka 23,25%. Nah, kita dapat berapa? Kita dapatnya 17%. Ya, karena yang ngajak 5 ini bukannya kita tapi tim kita. Ya. Tim kita mendapat 55%. Berarti kita terima berapa? Ya. Kalau ada tim kita 5 tadi bergabung ya, kemudian dia ngajakin 5 temennya bergabung juga ya. Omsetnya kan masing-masing 30 juta. Ya. Dikali komisi mereka 23,25% ya, dikali haknya kita sebagai leader yang di atasnya ya federasinya. Dikali 17%. Kita terima 29 juta ya, 29 juta. 29 juta ya, 29 juta ditambah 25 juta ya, 26 juta lah ya, tadi totalnya 55 juta nih. Nah gitu, jadi kalau kita mau bersih 50 juta aja sih sebenarnya dalam 1 tahun ya, ini kan kerja 6 bulan lah ini, yang ini 6 bulan ya, enggak lah. Jadi 3 bulan, 6 bulan, yang kedua ini 50 juta ini di Desember gitu. Nah, di player yang kita share-kan adalah bagaimana kita punya income 50 juta dalam setahun kerjanya. Jadi pola kerjanya begini. Kalau mau kita punya income 50 juta setahun. Tapi apakah cukup sampai di sini? Enggak. Bisnis ini panjang ya. Bisnis ini panjang, maksudnya panjang gimana? Royalti yang kita terima itu di sini ya. Royalti yang kita terima itu adalah di sini 8 generasi. Nah, ini yang gedenya sebenarnya ya. 8 generasi itulah yang mampu menciptakan income teman-teman kita di bisnis ini itu miliaran ya. Kalau kita mau kasih lihat sederhananya dulu ya, contoh nih kita cari salah satu leader besar kita,
founder kita ya. Kita kasih lihat sedikit lah. Nah ini ya, ini Pak Denny ya, Pak Denny ini income-nya ini 2 miliar ya, 2 miliar ini 2018 nih ya. Kemudian 2,1 M ya di bulan Aprilnya ya. Kemudian 2,171 ya Mei ya. Kemudian kita lihat lagi 2,8 ya Agustus ya. Kemudian udah 3 ini per bulan ya, ini per bulan ya. Nah, artinya angka tadi masih mungkin banget lah ya, dan sekarang beliau udah di atas 6 M ya sekarang per bulannya. Oke, banyak nggak ya? Banyak ya, kalau kita lihat ini banyak banget gitu yang punya income ratusan juta per bulan, ini udah banyak banget. Satu bintang itu 1 miliar gitu loh. Ini angkanya banyak banget ya, teman-teman yang sukses udah banyak banget gitu, yang income-nya 600 juta dan berapa aja itu udah banyak banget. Tapi poinnya kita balik lagi tadi pada kita obrolan di awal ya, kita bukan tujuannya semata itu ya. Nah, ini saya teruskan aja tadi nih. Jadi kalau kita tadi udah dari 25 kan dapatnya 50 juta. Diterusin lagi dari tadi 25 orang tadi ya. Angka 200 juta ini dari mana ketemunya? Nah, kita cari hitungannya begini nih ya, tahap keempat. Tadi kan ada 25 orang, ngajak 5 orang lagi bergabung ya kan. Berarti kan 125. Ya kan, 125 itu omsetnya 30 juta juga, dikali 23,25% kali 17%. Nah, kita kalkulator ya. Jadi ada 25 orang dikali 5, terus 25 dikali omset 30 juta ya, sama dengan dikali komisi mereka 23,25% ya, dikali royalti ya, namanya royalti 17%. Ya, itu 148 ya. 148 ya tadi ditambah 55 juta yang masih berjalan komisi kita karena 2 tahun gitu. Ya, jadi 203 juta ya. Jadi 203 juta. Nah, 200 juta ini ya. Inilah yang baru tahap keempat. Tahap keempat ini baru 3 generasi. Gitu. Kita bicara 3 generasi. 3 generasi itu adalah kita punya tim 5, tim kita punya 5 jadi 25. Dari 25 itu punya tim masing-masing 5, 155 totalnya. Jadi per bulan kita bisa punya income 200 juta per bulan. Kira-kira sampai di situ dulu gitu ya. Kalau kita teruskan hitungannya, angkanya seperti ini nih. Kalau kita mau sederhana hitungannya adalah kayak gini. Kalau ini hitungannya yang 3 generasi, 3 tim aja, 3 partner setiap tahun ya. Gitu. 3 partner setiap tahun, ini angkanya adalah 1,3 M. Nah, kenapa kita gabung di sini? Nah, ini makanya saya poin kedua yang mau saya jelaskan adalah kenapa kita jalani bisnis ini. Ya, sederhananya adalah kenapa kita ada di sini. Ya, ini sebagai perbandingan aja tanpa mengecilkan yang lain ya. Kenapa kita ada di sini? Gabung di bisnis Allian ini, ya, bisnis maktab wakaf ini. Kalau kita bekerja yang sistemnya digaji sama orang, gitu ya, kan sederhana kita lihat ya. Kita bekerja 8 sampai 10 jam per hari. Kita lihat aja tuh senior kita yang udah di sana. Ya kan? Kalau dia udah jalanin bisnis ini 10 tahun, 15 tahun, duitnya udah berapa per bulan kan? Udah 50 juta kah, udah 100 juta kah, 200 juta kah? Dan peluang untuk mendapatkan karir dengan level dia itu kira-kira berapa orang gitu ya? Perlu berapa lama kerjanya? Nah, itu jadi pertimbangan juga gitu ya. Nah, kalau di sini kan hitungannya tadi sederhana ya. Kita mau percepatan income, polanya tadi ada. Yang kedua, kalau sebagai business owner kita bekerja punya bisnis itu kan nggak gampang juga zaman sekarang ya, zaman COVID. Ada modal, ada butuh rekrut karyawan, ya belum lagi peraturan pemerintah, ada aturan ini itu yang sehingga bisnis kita juga kemungkinan juga untuk berkembangnya lama juga gitu ya. Untungnya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan baru kelihatan untungnya gitu kan. Banyak bisnis yang 5 tahun ke bawah ya sudah bubar di jalan kan begitu. Nah, kita berjalan di bisnis Allian ini ya, layar biru istilahnya. Masa depan kita 6 tahun di sini tuh kayak gini. Angka 4,9 miliar ini Pak Denny udah dapat gitu loh. Pak Denny Utama, Tante Ana udah 1,2 dan teman-temannya yang trade di Andi dan sebagainya itu udah
puluhan juta, ratusan juta ya per bulan. Nah, sederhananya lagi kita di sini itu adalah pengen percepatan income. Hanya dengan polanya nasabah 20. Ya, ini kalau dia iuran preminya itu istilahnya berapa? 2 juta ya. 2 juta 20 nasabah. Tim setiap tahun 3. Maka masa depan kita income-nya kayak gini. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Itu mungkin pengawalannya ya sebagai informasi awal. Silakan kalau kita mau ada diskusi, ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Hengki atau dari Bu Eca, itu saya mengenalkan itu baru satu produk ya. Baru satu produk, mungkin ada produk kedua kalau mau diskusi ya kita persilakan. Yuk, silakan saya kembalikan ke Bu Eca atau ke Mbak Yanti kalau pengen bertanya. Ya. Terima kasih Pak Zul ya atas penjelasan yang singkat. Ini terima kasih Pak Nandi sudah bergabung. Pak Nandi kebetulan tim saya juga dulu di Ex Industuria untuk area kredit ya. Mas Nandi mungkin ada yang mau ditanyakan di sini atau Mbak Yanti atau Andika? Halo? Mungkin Mas Nandi ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk sementara cukup dulu. Cukup ya. Mas Nandi ini ex Pruden nih Pak Zul. Beliau kenal sama Pak Zul katanya. Alhamdulillah ya. Katanya bergabung. Mantap lah. Kalau Mbak Yanti ini mungkin saya cerita baru bergabung beliau di Zurich. Terima kasih. Pak Zul, tapi bukan syariah. Baru bergabung 2 bulan ya Mbak Yanti ya? Di mana? Di Zurich. Iya Mbak, baru 2 bulan. Kalau Andika, Zurich kenal dengan udah lama bergabung di Manulife. Andika, jadi teman-teman saya ini lagi saya ajakin hijrah nih, Pak Zul. Gitu. Iya. Kalau Mbak Yanti ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Bisnisnya sih simple ya Mbak Yanti. Jadi kalau untuk seperti komisi atau apa ya tidak jauh beda lah ya sama insuran lainnya. Cuma di sini yang saya tekankan, kenapa saya ajak teman-teman saya ex Industuria itu karena kita hijrah gitu. Itu sih yang saya mau tekankan. Saya pikir gini, siapa lagi kalau bukan kita yang menggaungkan produk-produk Islam gitu ya. Kalau untuk konven kan kita ex bank pasti sudah puluhan tahun ya menjual yang namanya konvensional. Nah, di sini saya mau ajakin bisnis yang halal, bisnis syariah. Nah, ujung-ujungnya juga ada uangnya, tapi kita tidak hanya mengejar dunia, tapi kan kita mengejar akhirat. Karena di sini ada tabungan warisan yang bisa diwakafkan. Nah, kalau Mas Nandi tertarik karena ada wakafnya, Pak Zul. Nah, tadi kalau Bu Yanti, saya telepon, beliau baru bergabung di Zurich, tapi konvensional. Saya bilang, coba Mbak dengerin dulu, insya Allah bagus. Kalau Andika memang saya tidak cerita sama sekali ya, Andika ya. Andika cuma cerita beliau di Manulife gitu. Jadi saya bilang dengerin aja bisnisnya. Mungkin untuk saat ini sampai sini sih saya pikir Pak Zul cukup ya. Mungkin nanti ke depannya saya follow up masing-masing teman-teman saya gitu. Sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, waalaikumsalam Mas Nandi. Senang nih dengar suaranya. Gimana Mas? Perkenalkan, saya Nandi, Ustadz siapa Ustadz? Zul Hamdi. Ustadz Hamdi. Ya. Maaf. Saya kemarin sekilas ada yang mau ditanyakan nih sebenarnya kemarin tuh. Itu wakaf itu kan ada kombinasi ya kemarin itu ada sekilas kombinasi warisan dan wakaf. Nah, kalau seandainya ada kombinasi itu porsinya bebas 50%, 40% atau bagaimana ya porsinya ya, itu? Baik, Pak Nandi, jazakallahu khairan, terima kasih ya. Ini secara fatwa, kalau aturan fatwanya sih maksimal yang diwakafkan 45% dari nilai asuransi jiwa ya.
Oke. 55%-nya hak ahli waris. Jadi ada batas maksimal dari investasi 30%, dari nilai manfaat santunan yaitu 45% yang bisa diwakafkan. Ya. Oh, itu Ya. maksimal ya, 45% ya. Ya, itu fatwanya seperti itu. Kalau seandainya pun dia mau lebih, sebenarnya boleh saja dengan syarat dia punya polis lain atau punya manfaat atau punya harta lain yang lebih besar daripada wakafnya, karena wakaf itu kan tidak boleh melebihi dari warisan hak ahli warisnya. Oke, Gitu. Berarti misalkan ada yang mau wakaf 100% gitu, nggak ada masalah ya berarti ya? Ya, kalau dia mau wakaf 100% silakan saja, tapi tidak bisa ke nazir wakaf ini. Nazir wakaf yang kerja sama kita ini hanya menerima 45%. Oh, Berarti baik. nanti sisanya kita ke tempat lain. Ya, berdasarkan wasiat wakaf yang kita buat, ikrar wakaf itu. Jadi kalau kita kasih lihat ini kan IKADI ya. IKADI ini contoh di sini ini ada ya ada yang 1,5 miliar ini kan dia wakafnya sebenarnya full 100% ya ke IKADI. Nah, tapi dia lakukan secara manual ya. Dia punya polis lain buat warisan, polis lainnya 2,5 miliar dia punya gitu. Tapi ini yang dia punya ini 100% nih wakafnya, 1,5 miliarnya. Gitu. Oh. Polis lainnya itu apakah harus di Allianz atau dari polis yang lain juga nggak masalah? Boleh saja kan, itu kan tetap menjadi haknya ahli waris. Dari polis asuransi lain juga nggak ada masalah, boleh saja. Oke, yang untuk diwakafkan ke untuk ahli waris mungkin dari polis lain, tapi kalau untuk yang kerja sama lembaga ini ya dari polisnya Allianz Syariah. Seperti itu. Oke, Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, ini Bu Eca nih juga ini sudah berwakaf nih, alhamdulillah sudah 460 juta dari 1 miliar jadi 45% ikut fatwa ya, dari wakafin juga ke lembaga wakaf IKADI. Ini bangun masjid yang dibangun IKADI ini disiapin imamnya, disiapin ustadz-ustadznya yang memang nanti akan memakmurkan masjid gitu. Karena IKADI ini kan se-Indonesia dia punya pengurus wilayah daerah dan mereka membangun masjid, programnya membangun 1.000 masjid di seluruh tanah air gitu. Oke. Itu yang wakaf itu yang khusus misalkan yang untuk pesantren hafiz Quran itu hanya satu tempat atau yang kerjasama itu bisa semua? Kita mau ke lembaga mana nanti kan ada, memang dia juga punya pesantren nih, dia juga punya pesantren tahfidz Quran juga. Ya tinggal nanti dalam wasiat wakafnya itu kita terserahkan. Kalau kita mau kedua nazir wakaf, 3 nazir wakaf juga diperbolehkan. Boleh saja. Ya umpama dari 45% itu kita mau bagi semua nazir wakaf mendapatkan 10% umpama. Ada wakaf buat masjid, buat rumah sakit, buat sumur ya kan. Boleh saja. Ya. Tergantung di kita sebagai wakif, sebagai orang yang berwakaf. Baik, ini sedikit melenceng Ustadz nih. Infak dan wakaf itu kan suka ada yang bertanya, infak dan wakaf itu sama ya, ininya pahalanya Ustadz? Ya, jadi bentar saya buka materi kita. Kita ada materi yang kita sering sharing untuk setiap minggu ya. Contoh ini ya. Jadi perbedaan antara wakaf dengan sedekah itu ada rukun kalau wakaf gitu. Nah, rukunnya kalau sedekah itu tidak mewajibkan harus ada ikrar. Sedekah aja udah gitu. Tapi kalau wakaf itu ada pernyataan ikrar. Ada sebuah pernyataan baik secara tulis, lisan ataupun dengan isyarat gitu ya. Bahwa harta yang dia punya itu ya peruntukannya untuk apa? Dan peruntukannya itu adalah untuk yang berbentuk abadi gitu. Ya, kalau jadi wakaf produktif berarti boleh-boleh saja kan, berarti wakafnya abadi kan, kali akan diputar kan hasilnya kan. Atau dalam bentuk bangunan yang jangka panjang lama, keberadaannya bisa awet gitu, bisa lama. Nah, ada harta diwakafkan, ada pewakafnya, ya, ada ikrarnya, peruntukannya untuk siapa nanti, gitu. Untuk duafa, untuk orang miskin, untuk pendidikan, untuk dakwah, itu harus jelas juga peruntukannya.
Kemudian ada ikrar tadi, ada nazir yang ngelolanya. Nah, itu bedanya wakaf dengan infak biasa. Kalau infak biasa kita bebas aja. Infak biasa tuh boleh langsung habis, dipakai untuk apa, selesai, pahalanya juga selesai. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya, terima kasih ya Mas Nandi, pertanyaannya bagus banget. Mungkin di sini saya mau jelaskan sedikit. Saya di sini baru bergabung mungkin jalan 5 bulan ya, Mas Nandi, Mbak Yanti, sama Andika. Ya, alhamdulillah. Setelah saya bergabung di sini kan awalnya hijrah. Ya, namun dipermudah sama Allah. 3 bulan di sini saya bisa dapat champion Dubai. Saya berharap teman-teman saya ex Indosuria bisa mengikuti jejak saya. Nah, di sini saya kenal program ini dari saya, yaitu Pak Hengki. Yang di sini juga ada Pak Hengki Novaron Arsil yang sudah duluan hijrah. Dulu juga mantan pimpinan bank. Jadi yang namanya kebaikan kan kita harus mengajak ya. Apalagi saya lihat kan kayak Mbak Yanti sudah berhijab. Saya dulu kenal belum berhijab ya. Kalau Mas Nandi saya kenal dari dulu memang sudah belajar agamanya bagus. Saya dari belum pakai jilbab, Mas Nandi juga udah suka ngomongin agama ya. Andika dulu juga tim saya di Pondok Indah. Jadi teman-teman di sini tahulah track record saya dan kenapa saya hijrah ya. Nah, di sini saya pribadi berpikir umur kita udah banyak. Kalau kita bekerja yang pakai gaji bulanan, pasti kita harus datangnya pagi. Sedangkan jujur aja badan kita ini udah tidak siap untuk hal seperti itu ya. Karena udah menjelang 50. Kalau Andika sih masih muda ya, tapi lumayan ya Dik, anaknya udah banyak, udah 3 ya. Jadi pusing juga. Jadi saya melihat di bisnis asuransi ini, kita sebagai pembisnis ini ada kebebasan waktu. Jadi teman-teman mau ada pekerjaan lain, saya juga tidak masalah gitu. Mau full time di sini juga alhamdulillah. Nah, jadi saya berharap teman-teman bisa kayak saya gitu. Mungkin di sini Pak Hengki juga udah ngetop nih di Indosuria ya. Sering mengcoaching tim saya gitu. Jadi mungkin kalau Mas Nandi pasti tahu deh sama kakak saya Pak Hengki ini ya. Kalau Mbak Yanti mungkin belum gitu ya. Mungkin Pak Hengki mau menambahkan Pak, bagus nggak sih gabung di bisnis ini, gimana Pak? Gitu biar teman-teman saya pede nih kalau bergabung, oh ya bagus gitu. Silakan Pak Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya sapa dulu teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan silaturahmi yang mendatangkan manfaat. Saya ingin menambahkan bahwa kenapa sih kita bergabung di industri asuransi Allianz Syariah ini ya. Saya pun background-nya hampir 20 tahun di perbankan, saya juga 15 tahun di asuransi ya. Bisa dibilang sudah melalang buana, saya bisa compare lah ya produk asuransi dari perusahaan-perusahaan di luar. Nah, kita satukan dulu persepsi kita bahwa apa yang membedakan asuransi Allianz Syariah ini dengan asuransi di luar ya. Di sini seperti yang Pak Julhamdi katakan tadi, bahwa di sini hanya ada 2 tingkatan ya, 2 tingkatan atau 2 layer itu kan. Bisnis eksekutif itu biasa disebut N dan bisnis partner. Tapi perlu teman-teman ketahui di sini bahwa kita bukan untuk menjadi agen asuransi, bukan kita menjual produk, bukan ya. Tapi di sini kita berbisnis.
Boleh Pak Jul, saya minta tolong tampilkan layar biru Pak Jul. Boleh. Nah, supaya lebih mudah ya, saya akan jelaskan layar biru ya. Ini adalah blueprint masterpiece kita ya, yang tidak dimiliki oleh perusahaan asuransi di luaran. Nah, oke, sebelum ke layar biru, ini adalah sumber income kita. Ada 3 sumber income. Ketika kita jadi BE, bisnis eksekutif, atau itu, kita komisi 23,25% tahun pertama dan tahun kedua. Tahun ketiga sampai tahun kelima 5% kita nggak usah bahas ya. Nah, setelah kita naik promosi jadi BP atau bisnis partner, kita mendapatkan hak yang namanya overriding 55% ya dari tim kita dan diri kita sendiri. Itu 2 tahun juga kita dapatnya. Dan tidak hanya sampai di sini, bisnis kita ini dimulai sejak kita menjadi bisnis partner. Karena apa? Ada 8 kedalaman atau 8 generasi. Jadi besarnya income dari Pak Denny Utama tadi yang miliaran itu ya setiap bulan, itu 80% itu dari generasi ini, dari 8 generasi ini. Tadi kan Pak Jul bilang 17% ya. Jadi sumber income kita yang pertama 23,25%, itu 24 tahun atau 24 bulan atau 2 tahun kita terima. Yang kedua, setelah kita jadi bisnis partner seperti Bu Echa, itu kita dapat overriding 55%. Yang ketiga, ini dia yang kita 17% royalti 8 generasi ya teman-teman ya. Nah, saya mau ke layar biru. Next Pak Jul. Yang layar biru vision Pak Jul. Ini? Bukan, yang layar biru vision. Yang mana? Yang tadi Pak Jul tampilkan tadi. Oh, yang pertama. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini layar biru ya. Ini kita bisa perhatikan sama-sama di sini. Tahun pertama itu 20N. N ini apa sih? 20 nasabah, teman-teman. Di tahun pertama kita hanya mencari 20 nasabah. Ya. 20 nasabah itu bisa dari keluarga kita, teman-teman kita ya. Ditambah lagi setelah kita sudah mendapatkan 20 nasabah, kita sambil rekrut atau kita mengajak orang untuk menjadi seperti kita. Jadi 3 orang kita promosiin, kita encourage dia untuk menjadi bisnis partner ya. Setiap bulan bisa menjadi bisnis partner. Itu income kita sudah 20 juta per bulan. Di tahun kedua kita sudah tidak wajib jualan lagi teman-teman. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Sebagai bisnis partner, tugas utama kita apa? Tugas utama kita mendevelop tim, mengembangkan tim ini. Ya, kita rekrut lagi 3. Jadi setiap tahun kita cuma rekrut 3, promosi 3, rekrut 3, promosi 3. Ini sudah bisnis sistem kita, sudah proven, sudah terbukti dan menghasilkan. Kalau kita bandingkan di luaran sana, untuk mendapatkan penghasilan 1,2 M per bulan, itu bisa berapa tahun, teman-teman? Sebagai seorang direktur saja, ya, itu 15-20 tahun, baru ratusan juta, belum M. Tapi ini 1,2 M. Artinya apa? Ini ada percepatan income. Ya, kalau kita mau dengan konsisten menjalankan sistem yang ada ini, gitu loh. Jadi
Kalau kita total dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu cukup hanya 18 calon leader atau BP. 20 nasabah, 18 calon leader atau BP. Itu penghasilannya sudah 1,2 miliar. Anggap saja nih teman-teman ya, tingkat keberhasilannya itu cuma 10% dari 1,2 M. Berapa teman-teman? 120 juta kan? Kita mau buat apa dengan uang 120 juta teman-teman? Jadi saya mau mengajak teman-teman berpikir untuk melihat big picture-nya itu loh, ya. Apa yang akan kita tuju, ya. Selain yang Pak Jul bilang tadi, produk wakaf, sebenarnya tidak ada bedanya dengan produk konven yang ada sekarang ini. Bedanya di mana? Bedanya di akad, teman-teman. Sama waktu kita nikah, itu kan bedanya kan cuma kita mengucapkan ijab kabul kan. Pada saat kita memotong hewan itu juga dengan baca bismillah kan. Itulah yang menggugurkan yang namanya goror, ketidakjelasan, riba, terus maisir, perjudian, itu hilang semuanya dengan akad itu. Karena berbeda antara konvensional dengan syariah ini. Kita ada yang namanya dana tabaru. Dana orang-orang ini dikumpulkan, itu menjadi hak peserta, bukan hak dari perusahaan. Seperti kalau kita di rumah kita kan ada yang kemalangan ya, kita kan urunan ya, itu kan setelah terjadi. Kalau ini sebelum kita sudah kumpulkan, kita sudah berikrar di depan sebagai anggota asuransi syariah, ya, itu kita sudah berikrar di depan, ada akadnya bahwa kita akan membantu sesama. Itu juga merupakan amal kan, kita akan mendapatkan pahala dari situ gitu loh. Nah, jadi dana tabaru itu dana abadi uban namanya. Nah, sebenarnya kalau mau kita ambil praktisnya, produk di aliansi ini tidak banyak, jadi nggak usah pusing teman-teman. Produknya satu, ya, produknya satu, tapi bisa dialokasikan kemana-mana. Ya, namanya Alicia Protection Plus. Bisa untuk warisan, ya, bisa untuk wakaf, bisa kita buat kartu kesehatan kalau kita dirawat di rumah sakit, bisa mendapatkan santunan kritis kalau kita didiagnosa sama dokter langsung ditransfer cash, bisa untuk cacat tetap total, bisa untuk kecelakaan. Dari satu produk itu saja gitu loh. Jadi nggak usah banyak-banyak produk gitu loh. Nah, ini yang saya mau mengajak teman-teman membuka mindset teman-teman bahwa kenapa saya setelah sekian lama saya di asuransi yang konvensional, sekarang saya memilih Allianz ini, tidak ada produk sebagus Allianz Syariah ini. Malahan saya sedang mencari gitu, kalau misalkan memang ada yang lebih, ada yang sama saja dengan produk Allianz ini, saya akan ambil. Saya udah tanya ke Prudent, saya udah tanya ke AIA, tidak ada gitu loh. Jadi di samping produk ini bagus, juga murah. Dan perusahaannya itu bonafit lah ya. Udah teman-teman pasti udah tahu lah, udah 130 tahun, datang ke Indonesia dibawa oleh Bapak B.J. Habibie, ya, dan RBC-nya atau risk based capital-nya sudah 400%, sedangkan yang diwajibkan hanya 120% ya. Nah, sehat dan kuat teman-teman. Di mana-mana yang suka bola nih, nah, ada Allianz Stadium, ya. Kita menjadi sponsor tunggal di sana. Nah, jadi tidak perlu
khawatirkan lagi, kita yakin sekali dengan perusahaannya, dengan produknya, dan tidak ada keraguan di sana, gitu loh. Apalagi ini syariah, gitu ya. Kita sangat didukung sekali di Allianz ini, tim syariah kita itu sangat disupport sekali oleh perusahaan. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman bergabung di sini, saya rasa ini sudah tepat sekali gitu loh ya. Untuk apa sih kita kan mau merubah hidup kita lebih baik lagi kan? Supaya apa teman-teman? Ada yang namanya percepatan income. Kita mau ada financial freedom, kebebasan keuangan, quality time bersama dengan keluarga. Ya, tadi Ibu Yanti itu umurnya udah sama dengan saya kan. Nah, jadi kita harus cerdas dalam mengambil suatu pilihan bahwa tentunya usia kita ini sudah tidak lama lagi kan. Kalau Rasulullah mengatakan antara 60-70. Ya. Nah, jadi di sisa-sisa usia kita sekarang ini ya kita manfaatkanlah, kita produktif, ada suatu pekerjaan peluang bisnis yang bagus di depan kita, banyak kan, kenapa kita tidak mau coba gitu loh, karena ini tidak ada ruginya. Kalau di luar sana tadi Pak Jul bilang kita berbisnis harus punya modal, semakin besar keuntungan semakin besar modalnya, ada risiko, dan kalau kita mau bertanya juga belum tentu orang mau memberikan informasi. Kalau di sini modal kita cuma untuk license AASI namanya 128.000, itu bukan ke Allianz, itu ke lembaga AASI ya. Dan di sini ada komunitas, ada leader, kita nggak sendirian, kita akan kerja sama-sama, teman-teman juga tidak akan dibiarkan, kita akan menemani teman-teman sampai teman-teman bisa mandiri, bisa seperti Ibu Eca 3 bulan dari, walaupun Bu Eca sudah kemana-mana, jabatannya juga sudah tinggi, tapi Bu Eca masuk ke sini dari BE. Dan dalam waktu 3 bulan, Bu Eca sudah menjadi BP dan mendapatkan champion Dubai. Dan alhamdulillah masalah yang ada sebelumnya di Indosuria itu sedikit banyaknya bisa terlupakan lah ya. Ada mainan baru nih sekarang. Mungkin itu saja dari saya ya. Kita lanjutkan kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hengki, penjelasannya singkat padat ya. Jadi tadi seperti Pak Hengki bilang, masalah Indosuria pelan-pelan kita harus move on ya. Jadi di sini saya ada mainan baru, tapi mainan barunya itu sangat menarik gitu ya, dan membawa kita lebih ke arah ketenangan batin ya. Seperti mungkin Pak Zul, Pak Hengki saya jelaskan, Bu Yanti juga branch manager di ISP ya. Pasti juga pusing kayak saya ya, dikejar-kejar nasabah gitu ya. Nah, Pak Nandi juga gitu, area kredit pun juga aduh dikejar-kejar juga. Jadi kalau Andika, RM, tapi sebelum kasus Indosuria beliau pinter, udah resign duluan ya. Nah, dia anak buah saya dulu ya. Jadi berharap move on ya, pasti Allah punya tujuan. Kita diberi ujian seperti ini tuh punya tujuan gitu ya. Mungkin untuk ya kita lebih bersabar ya, dikasih ujian lebih ikhlas ya, mudah-mudahan akhirnya endingnya manis. Mungkin di sini kalau boleh tanya Mbak Yanti, ada yang mau ditanyakan nggak Mbak kira-kira? Kayaknya Mbak Yanti baru gabung di Zurich nih Pak Hengki nih, baru 2 bulan katanya. Kalau Mas Nandi sebelumnya Prudent tapi pakai nama anak Pak Zul. Jadi insya Allah katanya kalau bergabung di sini bisa pakai nama sendiri ya, Mas Nandi ya? Ada nggak ini orang? Nah kalau Andika tuh di Manulife saya belum tanya tuh, dia pakai nama siapa tuh?
Ya, Mbak Eca, Oh, ini ada yang mau bertanya iya. nih. Boleh, Mungkin boleh, silakan. Mbak Eca bisa menjawab atau Ustaz Jul, Pak Hengki. Ya. Ini kan masalah ini kalau seandainya meninggal nih, nasabah ini meninggal misalkan baru 4 bulan meninggal nih, itu hak-haknya akan diberikan ya, misalkan wakafnya sekian persen, 45%, 55%-nya adalah waris ya. Nah, penyakitnya itu apakah ada batasan atau syaratnya? Misalkan nih, sekarang nih yang lagi tren yaitu meninggal karena COVID. Apakah dibayarkan pertanggungannya oleh Allianz? Itu yang jadi concern pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon penjelasannya dari Pak Hengki atau Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Pak Hengki. Oke. Jadi Pak Nandi terima kasih atas pertanyaannya ya. Allianz akan membayarkan klaim daripada nasabahnya sebesar apapun klaimnya kalau memang itu sesuai dengan prosedur yang ada, Allianz akan membayarkan. Tapi sekecil apapun kalau tidak sesuai dengan prosedur, Allianz tidak akan membayarkan. Nah, jadi begini Pak Nandi ya, meninggal tadi yang disebutkan Pak Nandi itu bisa meninggal alami ya karena memang sudah ajal ya, bisa juga meninggal karena sakit. Sakit begini, kalau memang dari hasil investigasi dari Allianz itu sesuai ya, maksudnya nasabah ini belum ada riwayat penyakit sebelumnya nih, belum ada nih pre-existing condition-nya, ya disclosure-nya udah benar nih, dia emang nggak ada penyakit, tiba-tiba sakit dan meninggal dunia, itu akan di-cover sama Allianz. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kecuali ya Pak Nandi ya, kalau misalkan ternyata setelah diinvestigasi sekarang Allianz lebih pintar lagi nih investigasinya lewat BPJS ya. Tentunya kan sudah banyak orang yang punya kartu BPJS ya. Nah, itu kalau misalkan ketahuan bahwa sebelumnya sudah ada penyakit, sudah periksa ke dokter ya, melakukan tindakan. Nah, itu mohon maaf Pak Nandi. Ya, walaupun itu programnya wakaf ya. Jadi Allianz di sini akan membayarkan, ya saya ulangi lagi ya, akan membayarkan sebesar apapun klaimnya akan dibayarkan kalau sesuai. Jadi Pak Nandi bisa googling ya, ketik ya, itu klaim yang keluar pasti Allianz semua. Karena kita tahun 2019 aja kita bayarkan klaim sampai 330 miliar. Sebanyak itu kita bayarkan klaim. Kalau memang itu seperti saya nih, Pak ya. Saya baru 8 bulan berjalan ambil kartu rumah sakit ya. Saya kena COVID. Itu Delta di bulan Juni. Itu tagihannya 360 juta Pak Nandi. Itu dibayarkan semuanya. Dibayarkan. Ya. Ada excess claim 1,5 juta itu karena ada suplemen ya, vitamin. Ya. Terus habis saya keluar, seminggu saya di luar masuk lagi post COVID. Itu kena 100 juta. Dibayarkan. Bu Eca juga baru 2 bulan ambil ya, masuk rumah sakit sama anaknya, keracunan makanan, 70 juta dibayarkan. Jadi kita ya Pak Randi ya, sebagai pebisnis di area ini, kita juga sudah merasakan, kita juga sudah menjalankan bagaimana prosedur klaim itu. Kita akan bantu nasabah kita ya, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau memang itu nasabahnya ada utmost good faith ya, ada itikat baik, dia mau disclosure dari pertama bahwa dia itu memang tidak punya penyakit. Nah ini waktu saya masuk ICU nih, Pak Jul bisa aja nih, dapat aja nih fotonya. Nah ini waktu saya di ICU lihat ya kan, 25 hari saya di rumah sakit Siloam
Mampang ya tuh 360 juta, ya kan? Yang harus saya bayar cuma 1.546.000, nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya, apa yang kita keluarkan dengan manfaat yang kita dapatkan itu, coba saya mau tanya dari hati paling dalam sama teman-teman semuanya gitu. Ini pekerjaan ini mulia nggak sih? Membantu orang nggak sih? Dalam kondisi COVID sekarang ini ya, ada kartu rumah sakit yang membayarkan sesuai tagihan berapapun itu, anti inflasi, di cover seumur hidup. Itu bagus atau bagus banget, teman-teman. Ya, saya cuma bayar 1.850.000 karena saya udah 50 usia saya kan. Tapi yang saya dapat hampir setengah M loh. Hampir 500 juta. Belum setahun, teman-teman. Nah, mungkin ini bisa menjawab ya Pak Nandi ya, bisa Pak Jul bisa tambahkan juga kali ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hengki. Ya. Cukup mungkin ya. Intinya klaim COVID di cover, ya meninggal karena COVID di cover. Oh siap, ya. Terima kasih Mbak Tirta. Udah clear ya. Kayak saya nih ya, Pak Nandi, Mbak Yanti, kenapa saya lebih komit ya di bisnis ini, karena awalnya memang saya hanya mengambil produknya. Karena saya mengingat kita resign dari industri itu kan nggak asuransi lagi. Dulu kita di cover sama perusahaan. Nah, pas resign, waktu itu kan saya saat ini kan di Koperasi Industri Syariah juga tidak ada asuransi. Terus waktu itu Pak Hengki dirawat COVID 1 miliar. Jadi pas Pak Hengki masuk itu saya minta tolong sama Pak Ustadzul, Pak saya bikinin dia, takut juga nih kalau ada apa. Nah, saya belum jadi agen asuransi ya. Nah, pas saya buka 2 atau 3 bulan kemudian keracunan makanan, saya dirawat di rumah sakit, mungkin itu tanda atau cara Allah membuat saya yakin asuransi ini bagus, karena saya baru 3 bulan, baru bayar kurang lebih 6 juta. Anak saya Aura 3 bulan 3 juta, saya ambilin yang 1 juta ya. Karena semuanya kamarnya VIP, limitnya setahun itu 10 miliar, berdua masuk tuh, hampir 70 lebih ya. Nah, jadi habis saya masuk rumah sakit, saya cuma cerita sama nasabah, saya kemarin sakit Bu, aduh uang lagi bermasalah di industri ya, tapi ada dari Allianz Syariah dibayarin seluruhnya. Oh gitu ya Bu Eca, udah deh saya mau deh. Jadi awalnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau nanti Bu Yanti atau Pak Nandi menjual produk ini, ceritain aja, saya baru 3 kali langsung di cover, bukti-buktinya ada. Jadi itu lebih penguat saya, lebih yakin lagi perusahaan ini bagus gitu. Dan karena saya hijrah, saya senang sama yang produknya syariah. Mungkin itu aja sih ya dari saya. Mbak Yanti, ada yang mau ditanyain nggak Mbak? Belum Mbak, sekarang nanti kita personal aja ya Mbak ya. Japri Mbak ya. Iya, oke. Alhamdulillah sih saya senang Japri ya Mbak. Sip, Japri. Malam-malam semangat untuk bergabung. Ini kan berarti kita pengen sukses sama-sama ya Pak Nandi, Mbak Yanti. Mudah-mudahan kita bisa satu misi, satu visi kayak zaman di perusahaan lama lah ya. Jadi kita harus move on lah gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kita masih dikasih sehat sama Allah, kita bangkit lagi gitu dengan hijrah kita. Gitu. Boca, mungkin itu aja, Pak Zul. Boca, karena sudah jam 9. Ini ada milenial kita ini. Oh iya lupa ya, milenial belum disapa tadi ya. Pemain sinetron ya Pak Hengki ya. Taufik ini masih kuliah di Indonesia. Oh iya Safik, gimana Safik? Ada yang mau ditanyain nggak gitu? Mudah-mudahan saya dapat tim milenial nih nanti. Halo Safik. Di sini banyak juga ya milenial yang udah berhasil ya, usia 20 tahun, ya sudah punya income sendiri, ya. Dia ceritanya gini loh, maksudnya saya katanya, saya mau kejar dulu nih. Saya kolonial Pak. Kolonial ya. Kolonial ya. Jadi yang
yang milenial ini ngomongnya apa ya, yang usianya 19-20 tahun. Kalau ngikutin main sih ya nggak ada habisnya, dia bilang. Saya mau main nanti saya nongkrongnya di luar negeri katanya. Tapi omongan dia itu terbukti teman-teman ya. Karena mereka itu udah long star duluan. Udah biaya kuliah sendiri, udah beli mobil sendiri ya. Maksudnya di sini bukan hanya mengejar uang sih ya, seperti yang dikatakan Pak Jun. Tapi untuk kaum milenial juga ya, di sini bagaimana kita itu membuka wawasan ya, kepribadian sebagai leadership juga diajarkan juga ya, mental dia untuk mempersiapkan masa depan itu bagus banget sih. Banyak di sini juga Pak Hengki, saya tadi belum sebut ada keponakan saya itu Fatimah Zahra ya, cantik orang Arab. Coba dia nggak buka kamera tuh Pak Zul. Dia itu masih kelas 3 SMA, tapi kalau saya lagi prospek itu nanya terus. Akhirnya saya bilang udah gabung aja sama tante, ayo kita sama-sama. Kebetulan bapaknya juga Arab gitu kan. Ini Zahra ada nggak nih Zahra nih? Gimana? Mau ditanyain nggak? Jadi dia cita-citanya mau jadi sukses katanya, pengen jadi kayak tantenya, bisa punya uang sendiri, amin. Gitu. Ya mungkin kalau Pak Nandi sama Bu Yanti sama Pak Andika nanti saya follow up Japri, Pak Zul ya, Pak Hengki gitu. Oke, cukup mungkin. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas semuanya. Ya, ada kurang-kurang kata. Terima kasih semuanya. Ya, mohon maaf semuanya. Ya, selamat bergabung dan insya Allah kita sukses ini akhirat insya Allah. Amin. Ya. Amin. Ya. Pak Zul, Pak Hengki, sama-sama. makasih. Insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ica, Mbak Hengki, Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Andika.